Baik, selamat siang. Kita jumpa lagi. Pertandingan kedua mempertemukan Panua GFC. Jadi untuk masyarakat Panua, selamat sore. Jangan lupa channel ini dibantu subscribe, like, dan komen. Ya. Di sisi kiri kuning-kuning hitam adalah tim Panua GFC dari Kabupaten Pohuwato, dan di sisi kanan adalah Muara Tirta, pimpinan klasemen sementara grup B ini. Jadi Muara Tirta adalah pimpinan sementara grup B dengan kostum biru putih. Baik, kita tunggu sama-sama pertandingan babak pertama dimulai, dan inilah rekan saya Bobby Riawan yang akan memandu Anda. Baik, Panua pada sore hari ini menggunakan kostum kuning hitam, sedangkan Muara Tirta menggunakan kostum biru putih. Selamat bertanding dan top nomor. Ya, saudara, kita akan lanjutkan pertandingan laga kedua yang mempertemukan antara Panua berhadapan dengan Tirta FC, yang bola berada di tim dari Panua FC yang menggunakan kostum kuning-kuning hitam, dan Tirta FC sendiri di sore hari ini turun dengan menggunakan kostum biru putih. Pertandingan baru saja dimulai. Iya, di sana terjadi pelanggaran, saudara-saudara, yang dilakukan oleh pemain sayap belakang dari Tirta FC
serangan langsung diciptakan oleh pemain-pemain dari Panua di menit-menit awal ini, langsung menerobos daerah pertahanan. Tendangan bebas akan dilakukan nomor punggung 6 ini dari Panua FC. Iya, sudah dilakukan saudara-saudara, langsung ke depan. Namun berhasil dihalau. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Tirta FC. Langsung ke sayap, langsung ke sisi, langsung menyukai ke depan, tetapi terperangkap offside saudara-saudara. Nomor punggung 17 pemain depan dari Tirta FC terperangkap offside. Tendangan baik bersaya dilakukan tadi. Bola masih berada di arah garis tengah lapangan pertandingan. Bola diarahkan ke sisi kanan saudara-saudara. Iya, bekerja sama dengan dia nomor 2. Nomor 2 datang membantu nomor punggung 7. Kembali ini bola diarahkan kepada nomor punggung 15, bahkan ke belakang. Iya, mencoba tadi mengotak-atik bola, hampir saja terjadi blunder saudara-saudara. Bola diarahkan ke belakang. Umpan dari kiper tadi kurang akurat, terlalu tinggi, karena memang postur tubuh dari pemain-pemain dari Tirta FC ini tidak merata, sehingga bola-bola tinggi sulit dijangkau. Sementara itu dari Panua FC kami lihat ini adalah pemain-pemain muda saudara-saudara. Pemain-pemain muda ini usia 20 tahun ke bawah, di mana di Liga 3 ini sebagai syarat pemain maksimal 23 tahun. Ya, kembali dari Panua FC mencoba menangkan daerah pertahanan dari Tirta FC. Berhasil digagalkan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Diarahkan langsung ke depan pada pemain depan, berhasil dicegah. Bola langsung dibuang keluar lapangan pertandingan. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk Panua FC. Sejauh ini permainan masih berjalan normal saja. Di menit-menit awal ini belum ada tekanan-tekanan yang membahayakan daerah berbahaya kedua tim. Ya, lemparan ke dalam kali ini giliran dari Tirta FC yang merupakan perwakilan tim dari kota Gorontalo, sementara Panua FC perwakilan klub dari Kabupaten Pohuwato. Ya, terjadi pelanggaran. Tendangan bebas dari arah belakang langsung ke depan. Kembali lemparan ke dalam. Ya, bola masih berputar-putar di sayap kiri dari pertahanan Panua. Mencoba masuk ke kotak penalti, tetapi dihalau pemain-pemain dari Panua FC. Serangan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Tirta ini mencoba masuk ke area pertahanan dari Panua FC, berkali-kali dihalau dan terjadi pelanggaran saat ini saudara-saudara. Tendangan bebas ini merupakan peluang pertama dari Tirta FC. Kita saksikan sudah dilakukan, langsung arahkan ke kiper. Bola mengarah
tepat berada di pelukan penjaga gawang. Ya, saat ini juga kami masih menunggu line pemain, susunan pemain dari panitia. Ya, kembali dari Tirta FC membangun serangan, bola diarahkan ke depan arah daerah pertahanan dari Panua FC tadi, belum berhasil dimanfaatkan. Kembali bola berada berputar-putar di daerah tengah garis lapangan, diberikan sedoran umpan terobosan tadi kepada striker nomor punggung 9 tadi, terjatuh. Iya, Panua FC mencoba masuk di daerah pertahanan. Di sana ada nomor punggung 7, diberikan kepada nomor punggung 22 tadi. Langsung crossing. Oh, terperangkap offside. Nomor punggung 22 terperangkap offside. Klub Tirta ini FC ini merupakan tim yang menduduki klasemen sementara di grup A, masih menguasai permainan. Oh, salah komunikasi, umpan yang kurang cermat tadi, tetapi kembali direbut lagi bola dari pemain Tirta FC. Kembali ke nomor punggung 2, pemain belakang diarahkan lagi ke belakang, langsung umpan ke depan. Berhasil dihalau pemain belakang nomor punggung 5. Diarahkan lagi ke depan. Terjadi perebutan bola di sana, saudara-saudara. Pemain depan dari Panua FC melewati 2 pemain tadi. Ya, handsball. Tendangan bebas. Tendangan bebas dari Panua FC. Akan diambil alih bernomor punggung 13 ini. Ya, masih mengatur bola. Ya, salah satu pemain kidal dari Panua FC ini akan mengambil eksekusi tendangan bebas. Sudah diarahkan langsung ke arah gawang, ke arah kiper, namun dapat dihalau. Kembali bola dikuasai oleh Panua FC di nomor punggung 6. Pemain sayap diarahkan ke depan. Iya, sangat bagus sekali. Iya, masih nomor 19 lagi, nomor 9 maksud kami. Ya, sangat baik pemain belakang dari Tirta FC ini. Nomor 16, pemain gelandang, kembali ke nomor 10 yang turun jauh ke bawah, yang merupakan adalah pemain striker dari Tirta FC, harus turun ke bawah membantu pertahanan. Langsung arahkan ke depan. Di sana nomor punggung 9, sangat cepat sekali. Iya, masih nomor punggung 9 mencoba mengajar bola. Oh, namun terlalu keras, sedoran tadi terlalu keras sehingga kiper harus meninggalkan gawangnya untuk menjemput bola. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Panua FC, mengarahkan ke depan. Di sana nomor punggung 7 dibayang-bayangi 2 pemain. Ya, pelanggaran. Nomor punggung 7, salah satu pemain striker dari Panua FC harus dilanggar. Namun di sana ada 2 pemain tergeletak, pemain belakang dari Tirta FC.
Iya, tendangan bebas kembali tercipta dari Pano FC. Sudah dilakukan agak dapat. Oh, terlalu pendek, berhasil membentur pemain palang dari Tirta FC. Ya, serangan kembali dibangun dari pemain-pemain dari Tirta FC. Namun umpan yang kurang cermat tadi saudara-saudara, belum berhasil memanfaatkan serangan tadi. Ya, pemain dari Pano FC kembali menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Masih dari pemain-pemain dari Panua. Langsung crossing ke depan, terlalu mendekat ke kiper dari Tirta FC. Iya, kembali ke lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Panua FC. Iya, satu pemain dari Panua FC, pemain belakang, tergeletak di wilayah garis pertahanan, harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Hingga saat ini di menit ke-13 belum ada serangan-serangan yang cukup berbahaya. Kedua tim masih berputar-putar di daerah garis tengah lapangan dan sayap. Belum ada serangan yang berarti. Kedua tim masih mencoba melakukan membongkar barisan kedua pertahanan ini, baik dari pertahanan dari Panua FC maupun dari Tirta FC, untuk menciptakan satu gol di pertandingan ini. Iya, satu pemain dari Panua FC kembali melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Panua FC sudah dilakukan. Umpan pendek saja dia ke arah nomor punggung 19, tetapi umpan yang kurang cermat. Kembali bola mengarah ke arah pertahanan Panua FC. Iya, terjadi pelanggaran saudara-saudara. Nomor punggung 13 melanggar dengan keras, melakukan tackling pada pemain sayap dari Tirta FC. Nomor punggung 13 dari pemain dari Panua FC melakukan pelanggaran keras. Terjadi pelanggaran. Tendangan bebas untuk Tirta FC setelah melanggar pemain bernomor punggung 7, merupakan pemain striker dari Tirta yang kelihatan masih berusia muda saudara-saudara ini. Bola diambil alih pemain belakang dari Tirta FC bernomor punggung 5, langsung diarahkan ke depan. Iya, di sana terjadi perebutan bola. Sundulan dari pemain belakang dari Panua FC berhasil mengagalkan tendangan bebas tadi. Kembali pemain-pemain dari Panua FC menguasai bola. Tenang-tenang saja dia melihat arah bola, arahkan ke tengah. Di sana ada terjadi perebutan bola. Kembali lagi digagalkan. Ya, dari serangan dari Tirta FC masih daerah kotak penalti, namun berhasil lagi digagalkan. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Panua FC. Oh, namun kembali alih lagi. Iya, pelanggaran. Pemain belakang dari Panua FC nomor punggung 3 melakukan dorongan kepada salah satu striker dari Tirta FC bernomor punggung 10.
kembali peluang tercipta dari Tirta FC. Ini tendangan bebas akan dilakukan nomor punggung 5 pemain belakang menggunakan kaki kidal. Kita akan saksikan apakah bola akan langsung ke gawang. Iya, sudah dilakukan, ternyata langsung ke gawang saudara-saudara. Namun terlalu melebar. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang. Ya, kedua tim masih bermain imbang saudara-saudara. Mencoba bermainkan bola-bola pendek dari pemain-pemain dari Tirta, dari pemain sayap kiri, diarahkan ke depan, umpan terobosan, namun bola terlalu mendekat ke kiper sehingga dengan mudah kiper dari Panua FC menguasai bola tadi, langsung mengoperkan dengan umpan pendek kepada nomor punggung 18. Nomor punggung 18 melakukan umpan ke depan, namun berhasil dihalau. Kembali Tirta FC menguasai bola. Terjadi perebutan di sana. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Tirta FC. Terjadi pelanggaran saudara-saudara. Nomor punggung 7 melanggar nomor punggung 18 dari pemain gelandang Panua FC. Kali ini diambil alih dari pemain belakang bernomor punggung 18, langsung diarahkan, namun terlalu pendek, santai saja. Nomor punggung 10 tadi masih umpan-umpan pendek, santai melihat bola ke kaki. Nomor punggung 12 tadi diarahkan pada nomor punggung 10, diarahkan pada nomor punggung 15. Terjadi perebutan bola di sana. Iya, nomor punggung 2 lagi pemain sayap orokan ke depan. Di sana ada nomor punggung 17 mencoba merebut bola, terjadi pelanggaran, melakukan tackling dari belakang. Pemain depan dari Tirta FC bernomor punggung 17 melakukan pelanggaran salah satu pemain belakang dari Panua FC. Kembali lagi terjadi tendangan bebas akan dilakukan nomor punggung 5 pemain belakang dari Panua FC, langsung mengarahkan ke depan. Di sana terjadi perebutan bola, namun kurang cermat. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Panua FC, melakukan ke depan, dibuang saja. Lemparan ke dalam untuk Panua FC. Kedua tim ini saling menjaga daerah pertahanan sehingga bola putus di tengah lapangan ataupun garis luar dari kotak penalti. Iya, tendangan sudut yang pertama untuk Panua FC. Apakah ini akan dimanfaatkan dengan baik? Kita akan saksikan bersama saudara-saudara pemirsa Kreasindo Production TV. Nomor punggung 6 pemain sayap belakang dari Panua FC akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain berada di kotak penalti, sudah diarahkan ke arah kotak penalti, namun terjadi pelanggaran. Tendangan back sudah dilakukan, pendek saja dia ke nomor punggung 2, diarahkan kepada nomor punggung 10 striker dari Tirta FC. Masih dari nomor punggung 10 diarahkan ke tengah lapangan. Di sana tidak ada pemain dari Tirta FC berada di tengah lapangan, sehingga gagal lagi. Saat ini kembali bola mengarah ke bagian belakang dari pemain Tirta FC, berhasil dikuasai oleh penjaga gawang. Iya, nomor punggung 22 pemain sayap kiri depan dari Panua FC mencoba tadi melewati 2 pemain, namun harus dihalau, diganjal, terjadi pelanggaran lagi. Nomor punggung 22 kembali lagi tendangan bebas yang ketiga
Peluang yang ketiga bagi Panua FC. Empat pemain dari Panua FC berada di kotak penalti untuk menunggu bola dari tendangan bebas. Iya, kita akan saksikan bersama apakah ini akan membuahkan satu gol. Sudah diarahkan. Oh, namun tendangan bebas yang berkali-kali dilakukan yang kurang akurat, saudara-saudara. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan back sudah dilakukan. Pendek saja dia ke nomor punggung 5. Nomor punggung 5 mengarahkan ke sisi kiri. Masih berputar-putar di daerah pertahanan dari Tirta FC. Diarahkan ke depan. Terjadi perebutan bola di sana. Lemparan ke dalam. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Diarahkan kepada nomor punggung 15. Iya. Bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam lagi. Untuk Panua FC sudah dilakukan kepada nomor punggung 22. Apa yang terjadi? Oh, bola out. Iya, satu serangan yang cukup berbahaya dibangun oleh pemain-pemain Tirta. Oh, harus diganjal pemain depan dari Tirta FC ini yang memiliki kecepatan sangat baik sehingga harus dipatahkan, diganjal, tetapi bukan merupakan pelanggaran. Kembali bola dikuasai oleh pemain Tirta, tetapi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Umpan yang kurang cermat tadi, umpan terobosan dimaksudkan, tetapi bola terlalu melebar sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk Panua FC. Sudah dilakukan ke arah ke depan, bagian sayap kanan. Berhasil dicegah pemain belakang dari Tirta FC. Bola dilempar ke luar, meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali terjadi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, masih di arah yang sama. Di sisi kanan, bola masih di sisi kanan dikuasai oleh pemain nomor punggung 9. Pemain depan dari Panua FC kepada nomor punggung 13 diarahkan kembali lagi kepada nomor punggung 6. Pemain belakang kerjasama dengan punggung 18 dia. Otak-atik melewati dua pemain. Iya, terjadi benturan di sana. Pemain depan, pemain belakang dari Tirta FC berhasil mengecoh. Iya, dibuang saja keluar. Nomor punggung 15. Pemain gelandang dari Panua FC ini sangat cerdik mengamati arah bola. Iya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Wah, terjadi kesalahan lemparan yang dilakukan tadi nomor punggung 2, pemain belakang dari Tirta FC. Kembali lemparan ke dalam dilakukan oleh Panua FC. Sudah dilakukan umpan pendek, langsung crossing ke depan. Terjadi perebutan tadi, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Tirta FC. Bola diarahkan ke sisi kiri, langsung umpan ke depan. Di sana ada dua pemain, nomor punggung 16 dengan nomor punggung 17 dari pemain depan dari Tirta FC. Mencoba melewati pemain-pemain tetapi tidak berhasil. Kembali bola diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Heading pemain gelandang dari Tirta FC. Iya, bukan pelanggaran, saudara-saudara. Serangan balik. Namun bola terlalu deras, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Tirta FC. Pemain belakang langsung membuang bola saja, tidak ingin mengambil risiko. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali lagi terjadi lemparan dalam dari Panua FC. Kembali nomor punggung 6, spesialis lemparan dalam sisi sayap kiri sudah dilakukan. Kembali kehilangan bola. Masih terjadi perebutan di sana. Bola berada di pihak dari Tirta FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, diarahkan kepada nomor punggung 10. Iya, mencoba mengarahkan bola ke sisi kiri. Kembali lemparan ke dalam. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Iya, sehingga saat ini
Kedua tim masih bertahan, belum ada serangan-serangan yang membahayakan gawang. Masih berputar-putar di daerah pertahanan, di daerah lapangan tengah. Kemudian serangan mencoba diarahkan ke sisi kiri maupun kanan, tetapi juga belum mampu menembus daerah pertahanan kedua tim ini. Masih mencari strategi untuk bisa menembus pemain-pemain belakang dari kedua tim ini, baik dari Panua FC maupun Tirta FC. Sementara itu dari kubu Tirta FC ada dua pemain depan yang ditempatkan oleh pelatih untuk bisa membongkar daerah pertahanan Panua. Sementara itu di Panua FC sendiri juga menempatkan dua strikernya untuk mencoba mengotak-atik daerah pertahanan dari Tirta FC. Ya, bola kembali berada digulirkan di masih bagian sayap kiri. Umpan terobosan ke depan, namun kembali lagi berhasil dihalau. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Tirta FC. Mencoba masuk daerah lawan, tetapi kembali dicegat oleh pemain belakang dari Panua FC. Ya, bukan pelanggaran saudara-saudara. Ya, masih Panua FC, masuk kami dari Tirta FC mencoba masuk di daerah areal berbahaya dari Panua FC. Terjadi lemparan ke dalam lagi. Pelanggaran yang dilakukan pemain gelandang Tirta FC kepada pemain sayap dari Panua FC. Ya, tenang bebas sudah dilakukan. Membentur kepala salah satu pemain dari Tirta FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Diarahkan bola kepada nomor punggung 9 striker ke depan, tapi mampu dihalau lagi. Ya, saat ini pemain-pemain dari Tirta FC mencoba membangun serangan, tetapi terpatahkan lagi. Kembali bola disodorkan ke depan. Di sana nomor punggung 9 mencoba mengejar bola. Ia berhasil melewati satu pemain. Ya, masih nomor punggung 9 berhasil melewati dua. Namun pemain yang ketiga tidak berhasil melewati pemain belakang dari Tirta FC, sehingga membentur kaki dan terjadi tendangan sudut untuk Panua GFC. Iya, kita saksikan sudah dilakukan, diarahkan langsung ke area pertahanan. Terjadi perebutan bola. Apa yang terjadi? Iya, pelanggaran. Ada dorongan dari pemain Panua kepada pemain bertahan Tirta FC. Terjadi tendangan back. Sudah dilakukan. Umpan pendek saja kepada nomor punggung 15. Pada nomor punggung 16. Diarahkan lagi kepada nomor 3, namun kontrol yang kurang cermat. Lapangan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, saudara-saudara pemirsa Kreasindo Production TV, kembali kami ingatkan agar berikan subscribe-nya di siaran langsung putaran Liga 3 ini babak penyisian untuk wilayah Provinsi Gorontalo, yang dimana juga secara langsung ini disponsori oleh El Nino Center dan Macan Apparel. Iya, tadi serangan dari Tirta FC mencoba
membongkar barisan pertahanan tapi gagal, dan saat ini bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Banua GFC. Ya, belum ada serangan-serangan yang bisa dikatakan membahayakan dari pertahanan. Ya, kembali Tirta FC melakukan serangan umpan ke depan, bukan offside saudara-saudara. Terpaksa kiper harus meninggalkan kandangnya, menjemput bola dan melakukan pembuang bola ke depan untuk menyelamatkan gawang. Dan saat ini Tirta FC kembali melakukan serangan, mengarahkan bola ke daerah pertahanan dari Banua FC. Ya, kembali nomor punggung 16 menguasai bola dari Tirta FC bekerjasama dengan nomor punggung 7, langsung melakukan umpan namun berhasil digagalkan. Sekarang ini pemain dari Banua GFC mencoba membangun serangan melalui nomor punggung 7. Oh, namun satu peluang tercipta tadi. Nomor punggung 7 melakukan crossing seharusnya tadi, tetapi posisi badan yang kurang stabil, mungkin terlalu terburu-buru sehingga crossingnya tidak akurat. Lapangan melambung keluar lapangan pertandingan. Ternyata terjadi tendangan back tadi sudah dilakukan. Bola mengarah ke sisi kiri daerah pertahanan dari Banua GFC. Iya, nomor punggung 10 Tirta FC membongkar pertahanan dari Banua FC, namun kembali digagalkan lagi. Terjadi lemparan ke dalam. Ya, masih terjadi perebutan bola. Umpan dari nomor punggung 9 tadi kurang akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi lemparan ke dalam. Iya, masih dari Tirta FC menguasai bola, masih mau otak-atik dan nomor punggung 5 tadi, langsung diarahkan ke sisi kanan dari pertahanan Banua FC, disedorkan kepada nomor punggung 17 namun terperangkap offside. Umpan terobosan tadi yang dilakukan nomor punggung 2 kepada nomor punggung 17, pemain depan dari Tirta FC terperangkap offside. Bola kembali digulirkan. Permainan yang umpan-umpan pendek yang kurang cermat saudara-saudara, sehingga kedua tim ini mudah kehilangan bola. Iya, di sana ada nomor punggung 9 dari Tirta FC mencoba mengejar bola. Dibayang-bayangi satu pemain dan melewati satu lagi pemain. Oh, langsung melakukan sapu halangi dengan tackling keras, tackling bersih mengenai bola, tangan sudut. Ya, masuk ke penterangan gawang. Dan saat ini cuaca di kawasan gelanggang olahraga 23 Januari Telaga ini tampil peserta pertandingan Liga 3 ini sementara diguyur hujan meskipun tidak begitu deras. Semoga saja ini bukan mempengaruhi permainan kedua tim ini. Ya, tackling yang sangat keras tadi, nomor punggung 7 langsung diberikan kartu kuning setelah tackling keras pemain striker dari Banua FC bernomor punggung 9 tadi. Langsung dilakukan pemberian sanksi berupa kartu kuning yang pertama untuk Tirta FC di babak pertama ini. Di menit ke-35 tendangan bebas akan dilakukan bernomor punggung 13 dari Banua GFC. Sudah dilakukan, diarahkan ke depan, bola melambung tinggi, bisa terjadi perebutan bola, berhasil mengajar nomor 72, masuk ke nomor 22, dibayang-bayang nomor punggung 3 datang membantu satu pemain dari Banua FC. Terjadi perebutan bola melewati satu pemain. Apa yang terjadi? Wow, bukan pelanggaran saudara-saudara. Lakukan diving tadi, tapi wasit menganulir bahwa itu bukan suatu pelanggaran, sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam.
Ya, bola saat ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Tirta FC. Di area pertahanan langsung buang ke depan. Di sana mencoba nomor 17 mengejar bola, namun pemain belakang bernomor punggung 3 dari Panu FC ini tidak ingin mengambil risiko juga, langsung membuang bola keluar lapangan pertandingan sehingga terjadi lemparan ke dalam. Ya, terjadi pelanggaran. Maksud kami lemparan ke dalam. Pada masih nomor punggung 10 mencoba melewati pemain belakang dari Panua FC tadi. Kembali bola dikuasai oleh pemain dari Tirta FC. Nomor punggung 2 dia kerjasama dengan nomor punggung 10, memberikan umpan kepada nomor punggung 16. Masih nomor punggung 16 melakukan umpan kepada nomor punggung 7. Ya, bukan pelanggaran. Bola berada di sisi kiri, sisi kanan pertahanan dari Tirta FC. Ya, apa yang terjadi saudara-saudara? Apakah ini pelanggaran atau lemparan ke dalam? Ya, lemparan ke dalam untuk Panusi akan dilakukan oleh Abdul Qadir Yunus. Sudah dilakukan, langsung arah ke tengah tadi, tapi berhasil dijagat lagi di daerah lawan, di daerah pertahanan lawan. Ya, kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Tirta FC, memberi nomor 7 tadi kerjasama dengan nomor 10, masih nomor 10 melewati dua pemain. Masih nomor 10 berada bola di bagian tengah lapangan pertandingan kepada nomor punggung 2. Masih nomor punggung 2 memberikan umpan terus kepada nomor 10 pas kotak penalti. Namun berhasil ditangkap dengan bersih oleh kiper dari Panua FC yang dijaga oleh Ilyas Biadi. Iya, umpan tadi dari Alfandi Tahaku, pemain dari Panua FC, berikan kepada strikernya yaitu Andri Bahutala, terperangkap offside. Ya, tendangan akan dilakukan oleh nomor punggung 5 langsung ke depan. Kemudian terjadi perebutan bola. Namun sundulan dari Muhammad Ilyas Tangahu yang merupakan striker dari Mutiara FC ini terlalu melebar, meninggal ke lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam untuk Panua GFC, diarahkan kepada nomor punggung 9, pemain depan dari Panua FC, namun kehilangan bola. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Tirta FC. Kembali lagi kehilangan bola. Iya, nomor punggung 3 mencoba membantu serangan pemain belakang dari Tirta FC, nomor punggung 10. Masih nomor punggung 10 menguasai bola adalah Wirdianto Damo Pilih. Ini tidak berhasil mengontrol bola dengan baik sehingga bola meninggal ke lapangan pertandingan. Terjadi tendangan back sudah dilakukan ke arah tengah lapangan pertandingan. Iya, pemain belakang dari Tirta FC mencoba mengejar bola, langsung membuang keluar lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam. Ya, sudah dilakukan tadi. Apa yang terjadi? Pelanggaran saudara-saudara. Iya, pelanggaran dari Andris Batuhala, pemain depan dari Banua GFC, melakukan pelanggaran kepada pemain belakang Tirta FC. Tendangan back lagi dilakukan. Sudah diarahkan ke tengah lapangan pertandingan kepada nomor punggung 16. Pemain gelandang diarahkan ke depan, ada punggung nomor punggung 9. Terperangkap offside saudara-saudara. Nomor punggung 9 tadi Muhammad Gilang Pulmoduyo ini terperangkap offside. Pemain yang cukup solid di area pertahanan dari Panua FC berkali-kali memberikan perangkap offside. Ya, kembali Panua GFC mencoba menguasai bola
membangun serangan dari sisi kiri namun berhasil digagalkan lagi. Saat ini Tirta FC menguasai bola. Iya, nomor punggung 15 masih melihat siapa akan dituju. Itu nomor punggung 2 di sana ada, masih melakukan umpan terobosan kepada nomor punggung 9. Iya, terjadi pelanggaran saudara-saudara. Joyce Bau melakukan pelanggaran kepada Muhammad Gilang, one striker dari Tirta FC. Iya, saat ini hujan semakin deras di kawasan lapangan 23 Januari. Ini tentunya akan mempengaruhi kondisi lapangan, dan semoga saja ini pemain-pemain dari Panu FC maupun Tirta FC tidak mempengaruhi permainan mereka, karena memang saat ini hujan terus mengguyur stadion 23 Januari. Ya, tendangan bebas, peluang kembali tercipta dari Tirta FC. Di sana ada dua pemain, Muhammad Gilang dengan nomor punggung 2 dari Tirta FC. Ya, nomor 9 ternyata akan melakukan tendangan bebas Muhammad Gilang. Ya, sudah dilakukan, langsung diarahkan kepada kiper. Oh, namun terlalu pelan saudara-saudara. Langsung diarah kiper, langsung menangkap bola dengan sempurna saudara-saudara. Saat ini Panu FC mencoba membongkar barisan pertahanan dari Tirta FC. Ya, terjadi benar di sana. Iya, nomor punggung 7. Oh, namun terjadi pelanggaran. Jika wasit tidak meniup peluit, maka ini akan lain ceritanya saudara-saudara, karena nomor 7 dari pemain Panua GFC ini, Pendi Sepawanto, ini sudah berdiri bebas di area pertahanan dari Tirta FC, tetapi wasit langsung meniup peluit pelanggaran. Iya, kami lihat dari si dapat kami melaporkan ini, wasit mengeluarkan kartu kuning kepada salah satu pemain dari Tirta FC. Iya, nomor punggung 14 sebagai kapten kesebelasan, Andris Katili, mendapat hadiah kartu kuning. Ya, ini tendangan bebas. Ini jarak yang sangat-sangat ideal untuk menciptakan gol. Kita akan saksikan apakah ini akan dimanfaatkan dengan baik. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Di sana ada dua pemain bersiap-siap. Kita akan menyaksikan. Ya, sekitar 15 meter jarak. Ya, sudah dilakukan, langsung ke gawang. Oh, namun membentur palang dari pemain Tirta FC. Tetapi bola kembali dikuasai oleh, oh, namun tendangan syuting yang dilakukan oleh Pepan Taib. Ini pemain belakang dari Panua FC ini kurang akurat. Ya, tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini. Ya, umpan pendek sudah dilakukan kepada nomor punggung 5 Ismail Hasan, langsung mengarahkan ke depan di tengah lapangan pertandingan. Yang terjadi perebutan bola tadi. Kembali pemain-pemain dari Tirta FC menguasai bola. Asal ada nomor punggung 2 pemain belakang. Siapa akan dilakukan kerjasama dengan kembali ke nomor punggung 5. Nomor punggung 5 harus melakukan syuting ke depan, namun berhasil dihalau. Kembali pemain nomor punggung 15 dari Tirta menguasai bola, memberikan umpan ke depan tetapi kurang cermat. Bola kembali gagal. Diciptakan peluang-peluang oleh Tirta FC tadi. Terjadi handsball dari pemain belakang Panua GFC. Ya, tendangan bebas akan dilakukan dari nomor punggung 16 dari Tirta FC, langsung ke depan, umpan ke area pertahanan, tetapi wasit meniup peluit. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0 untuk di babak pertama ini. Kita akan melanjutkan di pertandingan kedua setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, sahabat sepak bola Indonesia, kembali kita ke babak yang kedua. Dan informasi untuk Anda, pertandingan besok akan bertanding 4 tim yang ada di grup A. Pertandingan pertama, salah satu favorit juara yaitu Raja Wali FC ditantang oleh Ipot Bolango, pertandingan pertama. Sementara pertandingan kedua, Kreasindo FC berhadapan dengan Likot FC. Jadi untuk pertandingan besok jangan lupa seperti biasa di channel Kreasindo Production TV. Dan terima kasih sahabat sepak bola Indonesia di mana saja, bahkan di luar Indonesia pun yang ikut memantau tayangan ini. Terima kasih Anda sudah menonton dan don't forget subscribe. Jadi jangan lupa di subscribe untuk sahabat sepak bola Indonesia, support channel ini. Babak kedua, Muara Tirta dan Panua GFC masih bermain imbang 0-0. Kita tunggu apakah hasil ini bertahan hingga akhir pertandingan ataukah ada gol-gol yang terjadi di babak kedua ini. Baik, seperti biasa akan menemani Anda sahabat sepak bola Indonesia. Kali ini kembali bersama Bobby Riawan. Ya, baik saudara, kita akan menyaksikan lanjutan pertandingan di babak kedua ini antara Panua GFC berhadapan dengan Mutiara Tirta FC di babak kedua ini. Dan saat ini hujan semakin deras di seputaran gelanggang olahraga 23 Januari Telaga Kabupaten Gorontalo. Di pertandingan laga kedua ini antara Panua FC berhadapan dengan Tirta FC, skor masih imbang 0-0. Setelah di babak pertama tadi, kedua tim ini bermain apit, memperkuat barisan pertahanan sehingga sulit ditembus pemain-pemain striker baik dari Panua FC maupun dari Tirta FC. Ini tentunya di babak kedua ini menjadi siapakah yang akan beruntung untuk memetik kemenangan, meraih 3 poin. Kita akan menyaksikan nanti di akhir pertandingan. Dan tentunya sampai saat ini kedua tim belum ada yang melakukan pergantian pemain baik dari Panua FC maupun dari Tirta FC. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Saat ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Tirta FC yang menggunakan kostum biru putih. Langsung disodorkan ke depan, namun terperangkap offside. Nomor punggung 9 striker dari Tirta FC terperangkap offside, Muhammad Gilang. Bola dalam penguasaan dari pemain-pemain dari Panua FC, klub perwakilan dari Kabupaten Pohuwato ini. Membangun serangan dari sisi kiri, namun umpan yang tidak cermat berhasil dihalau pemain nomor punggung 16 dari Tirta FC, yaitu Sunandar Hakotadi. Saat ini nomor punggung 10 striker dari Tirta FC membangun serangan. Namun umpan terobosan tadi kepada Muhammad Gilang terperangkap offside. Ini pemain-pemain belakang dari Walim FC cukup kompak dan komunikasi yang sangat baik. Berkali-kali pemain depan dari Tirta FC terperangkap offside.
Ya, kembali lagi Tirta FC membangun serangan. Oh, umpan crossing tadi cukup berbahaya tetapi mampu dihalau dari pemain belakang pemain belakang Panua FC. Kembali lagi Tirta membangun serangan, mengarahkan ke depan. Langsung ke arah gawang. Kiper langsung keluar dari sarang. Nangkap bola dengan baik. Terjadi pelanggaran dari Tirta FC. Pemain belakang nomor punggung 3 Joyce Bau melakukan dorongan kepada nomor punggung 22 dari Tirta FC tadi. Ya, terang lebar sudah dilakukan, umpan pendek saja dia. Masih melihat dia nomor punggung 18. Oh, namun terlalu lama sehingga kehilangan bola tadi. Ya, masih dari pemain Tirta FC. Sodoran ke depan kurang akurat. Bola dalam penguasaan kiper dari Bualemo FC, maksud kami Panua FC. Terjadi perebutan di sana di daerah pertahanan dari Tirta FC. Iya, back yang cukup tangguh dari Tirta FC Ismail Hasan ini membuang bola ke depan. Bola diarahkan ke sisi kanan. Oh, komunikasi yang kurang baik antara Hidayat Shiba dengan pemain back sayap kanan. Hidayat Shiba tadi. Ya, terjadi lemparan ke dalam. Panua FC sedang terjadi perebutan bola di daerah lapangan tengah. Bola diarahkan ke sisi kiri, bernomor punggung 3 pemain sayap, nomor 3 ke arah ke nomor punggung 10 pemain depan. Selesai ke depan. Oh, hampir saja dimanfaatkan bola liar tadi. Namun Muhammad Ilyas Tangahu tadi mungkin bola terlalu licin, jadi sulit dikontrol dengan baik sehingga bola melenting ke arah mendekati kiper tadi. Gagal lagi peluang yang diciptakan oleh anak-anak dari Tirta FC ini. Terjadi pelanggaran. Terangan back nomor punggung 5 sudah arahkan ke depan. Iya, di sana ada nomor punggung 13 arahkan ke depan nomor punggung 7, tetapi terjadi offside lagi. Ardianto Napu terperangkap offside. Iya, satu pemain dari Tirta FC tergeletak tadi. Pemain belakang iya, bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Tirta FC. Di sana ada nomor 16 mencoba melewati dua pemain. Iya, nomor punggung 15 berhasil melewati, lolos ke Tirta. Iya, apa yang terjadi saudara-saudara? Gol! Gol. Nomor punggung 15 dari Mutiara FC, Afrizal Tindo berhasil mengecoh 3 pemain tadi. Iya, 3 pemain berhasil dilewati dan menyedorkan bola ke jaring setelah berhadapan dengan kiper dari Panua FC Elias Biadi. Tidak berhasil mengontrol bola dengan baik sehingga bola masuk ke jaring dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mutiara Tirta di menit ke-50 di babak kedua ini. 1-0 untuk Mutiara Tirta yang dicetak nomor punggung 15 Afrizal Tindo. Iya, bola kembali dikuasai dari pemain Panua FC. Iya, terjadi perebutan bola. Kembali bola lagi dikuasai oleh pemain-pemain dari Tirta FC nomor punggung 17 tadi. Muhammad Ilyas Tangahu bekerja sama dengan nomor punggung 9, diarahkan kepada Ilyas tadi nomor punggung 15 Afrizal Tindo. Kembali lagi ke nomor punggung 17 Muhammad Ilyas.
Iya, kepada nomor punggung 9, kepada Ilyas lagi. Ilyas berhasil mencoba melewati dua pemain tadi, namun gagal. Terpaksa harus diganjal. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Iya, kembali lagi nomor punggung 10, berketerakan. Oh! Suntikan yang sangat akurat sehingga merubah lagi kedudukan 2-0. 2-0 saudara-saudara untuk Muara Tirta pencetak gol di menit ke-51 ini. Nomor punggung 10, pemain depan dari Muara Tirta, Wirdianto Domopili. Ini hanya butuh waktu 1 menit saja untuk menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di babak kedua ini. Hanya butuh waktu 1 menit saja. Memanfaatkan tendangan syuting tadi yang cukup keras yang dilepaskan pemain striker dari Muara Tirta, Wirdianto Domipili, menembus barisan pertahanan dari Panua FC. 2-0. Iya, 2-0 untuk Muara Tirta. Keunggulan sementara di menit ke-52 ini. Kembali bola dikuasai pemain-pemain dari Muara Tirta. Masih Muara Tirta menguasai bola. Iya, kehilangan bola dia. Kembali bola dikuasai pemain-pemain Tirta, langsung crossing umpan buang ke depan saja. Iya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pergantian pemain saudara-saudara di kubu Panua FC. Memasukkan Muhammad Rizky Rum Pabulung menggantikan Rizky Botutihe, dan memasukkan nomor punggung 11 Muhammad Akbar Datau dengan menggantikan nomor punggung 15 Muhammad Ramadan Al-Haddad. Kedua pemain dari Panua FC, pelatih langsung melakukan pergantian sekaligus 2 pemain untuk menambah amunisi stamina dari pemain depan Panua FC. Iya, kembali Panua FC melakukan lemparan ke dalam, berada di areal pertahanan dari Muara Tirta ini. Iya, lemparan ke dalam lagi. Lemparan ke dalam dari Muara Tirta. Ya, diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Iya, mencoba mengejar bola, terjadi perebutan bola. Iya, nomor punggung 10 mencoba mengotak-atik bola, bekerja sama dengan dia nomor punggung 3. Iya, kembali bola berada di nomor punggung 17. Diarahkan kepada Wirdianto tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan bola. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi lemparan ke dalam. Hendrik Gagowa kepada nomor punggung 16 Sunandar Hako. Masih Sunandar Hako. Iya, ke belakang dia. Nomor 14 mengarahkan bola ke kiper. Masih berada di daerah pertahanan. Iya, permainan yang cukup berbahaya ini, tapi mampu diselamatkan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Panua GFC. Sudah dilakukan kepada nomor punggung 23 yang baru masukin, pemain yang baru masuk. Oh, umpan yang kurang cermat. Tenang-tenang saja dia nomor punggung 7, mengarahkan ke sisi bola ke arah sisi kiri kepada nomor punggung 9, mencoba mengejar bola, dibayang-bayangi nomor punggung 3. Bukan pelanggaran. Oh, pelanggaran saudara-saudara. Iya, pelanggaran dilakukan Muhammad Gilang Pulumoduyo. Iya, Panua FC
mencoba menekan barisan pertahanan dari Muara Tirta dari sisi kiri pertahanan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Iya, di garis lapangan ada dua pemain dari Muara Tirta bersiap-siap untuk masuk. Siapakah yang akan digantikan? Ya, bola masih bergulir di daerah lapangan tengah. Langsung disodorkan ke depan. Kembali lagi nomor punggung 10 yang super berbahaya, Ardianto. Ardianto diganjal oleh Alfandi Tayaku. Maksud kami Alfandi Tahaku mengganjal Wirdianto Domopili, striker dari Muara Tirta. Iya, terjadi pergantian pemain dari Muara Tirta. Nomor 8 masuk Julius Adiputra menggantikan Ardianto Napu. Kemudian nomor punggung 24 Rizky Yanto Judin juga dimasukkan menggantikan nomor punggung 17 Muhammad Ilyas Tangahum. Iya, satu pemain gelandang dan satu pemain belakang dimasukkan dari Muara Tirta. Iya, tendangan bebas dari Muara Tirta akan dilakukan pemain striker Wirdianto Domopili. Sudah dilakukan, langsung diarahkan ke gawang. Oh, namun sedikit melebar. Iya, di babak kedua ini pemain Tirta ini cukup solid, bermain sangat tenang, kontrol bola yang baik, bermainkan bola-bola pendek. Iya, kembali lagi Muara Tirta membangun serangan dari sisi kiri. Iya, umpan crossing ke tengah, namun terlalu lemah. Lagi Tirta membangun umpan terobosan ke dalam. Oh, langsung syuting tadi, saudara-saudara, membentur Mister Gawang, nyaris saja menggandakan kedudukan. Ya, menghasilkan tendangan gawang tadi. Iya, nomor punggung 2 gagal, umpan tadi kurang baik, namun mencoba merebut bola kembali. Iya, masih dari Muara Tirta menguasai bola dengan tenang-tenang mengatur permainan. Nomor punggung 16 arahkan ke belakang kepada nomor punggung 14 pemain belakang, kepada nomor punggung 3 lagi pemain sayap, langsung ke depan. Ada nomor punggung 10 strike dengan nomor punggung 5. Oh, namun saudara-saudara, pemain belakang terus memberikan pengawalan yang sangat ketat sehingga sulit untuk mengontrol bola dengan baik. Kembali lagi Muara Tirta. Sana ada perebutan bola di tengah lapangan. Oh, bukan pelanggaran. Ya, Muara pasukan Panua FC mencoba membangkitkan serangan, mencoba menembus barisan pertahanan, tapi sangat sulit. Pemain belakang dari Muara Tirta ini sangat kompak, memiliki postur tubuh yang sangat ideal sehingga sulit ditembus. Ya, saat ini kembali Panua FC mencoba masuk ke area pertahanan lawan. Oh, tackling yang sangat keras. Pelanggaran, saudara-saudara. Ya, apakah ini akan diberikan kartu kuning? Ya, hanya peringatan. Peringatan pemain depan maksud kami gelandang dari Panua GFC yang melanggar secara keras tadi. Sunandar Hako ini tergeletak di lapangan. Ada dua pemain tergeletak. Satu pemain mengalami masalah di bagian kaki. Ya, harus mendapatkan perawatan, saudara-saudara.
Ya, kembali cuaca di sekitar gelanggang olahraga 23 Januari kembali normal setelah tadi diguyur hujan. Semoga ini kedua pemain ini kembali menemukan permainan yang baik, khususnya dari Panua GFC yang saat ini tertinggal 2-0 bisa mengejar ketertinggalan. Tentunya juga dari Tirta FC terus memperkuat barisan pertahanan, barisan tengah maupun serangan-serangan dari striker-striker dari Tirta FC terus juga membongkar barisan pertahanan untuk mengandalkan keunggulan yang dimana saat ini skor 2-0 untuk Muara Tirta. Ini merupakan pekerjaan berat bagi Panua GFC untuk terus meningkatkan permainan, menekan barisan pertahanan untuk kemudian bisa menyamakan kedudukan. Kita akan saksikan saat ini di menit ke-62 di babak kedua. Iya, tendangan bebas sudah dilakukan ke belakang, ke arahkan bola ke kiper. Iya, apa yang terjadi? Iya, tidak ingin mengambil resiko, ternyata sudah kiper dari Muara Tirta Amar Saputra Umar membuang bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan sudut. Sudah dilakukan kepada nomor punggung 11, arahkan ke tengah lapangan ke tengah. Iya, terjadi perebutan bola di sana. 1 lawan 2. Berhasil melewati 2 pemain. Nomor punggung 10 saudara-saudara mengotak-otak bola dia. Iya, melewati 1 pemain. Iya, 2 pemain. Oh, bukan pelanggaran. Sepertinya tadi mengarahkan ke depan tetapi membentur karena mendapatkan dorongan, tapi bukan pelanggaran sehingga bola mengarah ke bagian tengah. Saat ini Panua FC menguasai bola. Iya, masih nomor punggung 23. Nomor punggung 23. Iya, pelanggaran. Pelanggaran saudara-saudara. Tendangan bebas. Ini adalah satu peluang meskipun cukup jauh. Jarak dari tengah lapangan. Ya, apa yang akan terjadi? Ya, langsung ke depan. Diarahkan kepada nomor punggung 7 tetapi tidak mampu mengontrol bola dengan baik sehingga tidak dijangkau. Bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Muara Tirta Amar Saputra Umar. Iya, umpan pendek saja dia ke arah pemain belakang. Diarahkan ke nomor punggung 3. Ya, kontrol sangat baik. Ya, diarahkan pada punggung 16 kerja sama dengan nomor punggung 9 dia. Oh, namun kehilangan bola. Kembali Peneusi menguasai bola. Sodorkan ke depan. Ada nomor punggung 7 di sana. Arahkan ke sisi kanan. Di sana ada nomor punggung 2. Mencoba naik ke depan membantu serangan. Namun umpan yang kurang cermat tadi. Iya, langsung dibuang ke depan. Di sana hanya ada 1 pemain saja dari Muara Tirta. Oh, kontrol bola yang kurang baik. Oh, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Akbar Datau. Pelanggar nomor punggung 9 Muhammad Gilang dengan keras. Wasit Syarif Ohorella mengeluarkan kartu kuning, memberikan kartu kuning kepada Muhammad Akbar Datau, wasit asal Kabupaten Bualomo ini, dengan tegas memberikan sanksi berupa kartu kuning. Tendangan bebas. Iya, pendek saja dia. Masih mainkan umpan-umpan pendek. Nomor punggung 16 kepada nomor punggung 3. Berikan crossing ke depan. Terlalu keras. Bola dialahkan lagi ke tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola nomor punggung 7 di sana, dibayang-bayang nomor punggung 26.
Pemain yang baru masuk ini Aditya Gobel. Bola ke depan, ke belakang. Umpan yang kurang baik tadi antara pemain belakang dengan pemain depan dari Panua FC. Gagal lagi serangan yang dibangun. Umpan langsung ke depan. Iya, kedua kesebelasan ini memang mudah kehilangan bola. Ya, kembali bola diarahkan kepada Muhammad Gilang, mencoba mengejar bola, diimbangi oleh pemain belakang dari Panua FC Alpandi Tahaku. Ini membuang bola keluar lapangan. Terjadi tendangan penjuru. Tendangan penjuru untuk Muara Tirta FC. Yang akan diambil alih Wirdianto Domopili. Ya, umpan pendek saja dia. Kerjasama dengan nomor punggung 9 langsung arahkan ke depan. Oh, apa yang sudah terjadi saudara-saudara? Oh, terperangkap offside. Iya, tadi bola liar saudara-saudara. Offside. Bola kembali diarahkan kepada nomor punggung 2. Masih ada pertahanan dari Panua. Bermain dia di bawah, dikembalikan lagi ke kiper. Bola diarahkan, oh namun umpan yang kurang cermat saudara-saudara. Ya, bermain tenang dari pemain-pemain dari Muara FC. Iya, umpan terobosan tadi namun berhasil digagalkan pemain belakang. Kembali kiper melakukan umpan ke depan, langsung ke arah sayap kanan, berhasil ditepis dari kapten dari Muara Tirta tadi. Iya, kembali serangan dibangun oleh anak-anak dari Muara Tirta, mencoba mengejar nomor punggung 10 tadi Wirdianto Domopili, namun bola terlalu deras sehingga sulit dijangkau. Terjadi lemparan ke dalam. Ya, sudah dilakukan. Ya, masih melihat-lihat siapa yang akan dituju. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Masih dikuasai pemain-pemain dari Panua FC, mencoba membongkar barisan pertahanan dari Muara Tirta. Namun umpan-umpan yang kurang akurat sehingga serangan-serangan dari Panua FC selalu digagalkan pemain-pemain belakang dan mudah kehilangan bola saudara-saudara. Ya, kembali boleh dikuasai oleh pemain-pemain dari Muara Tirta. Terjadi pelanggaran. Pelanggaran yang sangat keras. Iya. Oh. Kartu kuning. Kartu kuning. Wasit memberikan kepada
Muhammad Gilang, nomor punggung 9 saudara. Oh, maksud kami nomor punggung 3. Nomor punggung 3 mendapatkan kartu kuning, yaitu Hendrik Gogowa. Kemudian dari Pano FC juga mendapatkan kartu kuning, tetapi dari pemain Pano FC mendapatkan kartu akumulasi kartu kuning saudara-saudara, yaitu Muhammad Akbar Datau, pemain pengganti setelah di pertandingan sebelumnya mendapatkan juga kartu kuning, sehingga ini merupakan akumulasi kartu, sehingga harus meninggalkan lapangan pertandingan. Ini merupakan pekerjaan yang bertambah berat lagi, karena satu pemain dari Pano FC harus keluar dari lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah 1, yaitu bernomor punggung 11 Muhammad Akbar Datau. Ya, pelanggaran. Ya, langsung dilakukan tendangan bebas ke depan. Ya, kembali lagi tekanan yang dilakukan dari Panua FC gagal. Lemparan ke dalam, langsung diarahkan ke depan kepada nomor punggung 9 dari Muara Tirta, mencoba melewati 2 pemain. Wah, lemparan lapangan meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, bolehan terlalu deras tadi dari Muhammad Gilang, mencoba melewati 2 pemain namun gagal, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Panua GFC sudah dilakukan berikan kepada nomor punggung 18, umpan pendek saja dia. Iya, masih mengotak-atik nomor punggung 7 di nomor 7 dulu. Nomor punggung 7 arahkan bola ke sisi kanan. Oh, namun kurang akurat lagi. Kembali serangan balik diciptakan anak-anak dari Muara Tirta. Pada nomor punggung 2, pemain belakang mencoba naik ke depan membantu serangan kerjasama dengan nomor 24. Nomor 24 memberikan kepada pemain pengganti Aditya Gobel. Terjadi perebutan bola. Ya, kehilangan bola, kembali kuasai oleh pemain-pemain dari Vanuatu, namun berhasil direbut tadi bola. Ya, bola out. Terjadi perebutan bola di sana di sisi kanan. Oh, berhasil rampas bola. Nomor punggung 16 ini cukup cerdik dari Muara Tirta, cukup lincah. Sunandar Hako. Ya, kembali bola dikuasai pemain-pemain dari umpan terobosan tadi ke depan, namun terlalu mendekat ke baris pemain belakang dari Panua FC. Ya, terjadi perebutan bola. Oh, terjadi sikukan pelanggaran saudara-saudara. Pemain dari Panua GFC, pemain gelandang nomor punggung 23 Muhammad Rizky Rumpa Bulu, ini melakukan dorongan yang keras kepada pemain belakang dari Muara Tirta FC. Ya, ini satu keberuntungan bagi Muhammad Rizky karena wasit tidak memberikan kartu kuning setelah melanggar keras tadi pemain belakang dari Muara Tirta yang merupakan kapten Andres Katili. Tidak dia dihadiahi sanksi berupa kartu kuning, tapi diberikan peringatan. Saat ini masih menjalani penanganan perawatan dari tim medis. Ya, kembali melanjutkan pertandingan. Ya, mengalami kesakitan bagian belakang.
Ismail Hasan melakukan tendangan bola mati. Iya, sudah dilakukan. Berek saja dia kepada nomor punggung 3. Kembali lagi ke nomor punggung 5. Langsung ke depan. Gerakan kepada nomor punggung 9, tetapi bola melenting ke tanah. Meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk Banua GFC. Iya. Kurang satu pemain dari Banua FC, tetapi permainan masih bisa dikatakan masih berimbang. Meskipun memang dari jumlah pemain diuntungkan bagi Muara Tirta dengan 11 pemain. Sementara Banua FC 10 pemain, tetapi permainan masih stabil. Sepertinya tidak ada hambatan dengan keluar satu pemain tadi setelah diganjar kartu merah. Kembali Banua FC menguasai bola, lemparan ke dalam, langsung arahkan ke depan. Iya, bola masih berada di wilayah tengah lapangan pertandingan. Kembali berikan kepada nomor punggung 2, arahkan dia ke depan. Iya, terjadi perebutan bola. Apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan nomor punggung 23 Muhammad Rizky Rumpabulu pada pemain belakang. Maksud kami pemain gelandang nomor punggung 16 Sunandar Hako yang turun ke bawah membantu pertahanan, membantu barisan pertahanan. Bola langsung diarahkan ke depan. Di sana ada nomor punggung 10 striker dari Muara Tirta. Terjadi perebutan, namun bola dikuasai oleh anak-anak dari Banua FC. Nomor punggung 2 dia. Oh, umpan yang kurang cermat. Kembali Muara Tirta menguasai bola. Iya, masih pelan-pelan dia, tenang-tenang saja, melihat siapa yang akan dituju. Langsung umpan ke depan. Diarahkan kepada nomor punggung 2. Di sana ada Sandrianto. Oh, kehilangan bola dia. Iya, penguasaan bola yang kurang baik dari anak-anak dari Banua FC, dengan mudah kehilangan bola. Kembali Muara Tirta menguasai bola, kerjasama dengan dia nomor punggung berapa? 23. Oh, namun terperangkap offside, saudara-saudara. Umpan yang sangat cepat tadi terperangkap offside. Bola diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Nomor 23 melakukan umpan crossing kepada nomor punggung 2 yang coba menaik ke depan. Ia berhasil melewati. Masuk nomor punggung 2, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Iya, pelanggaran di areal kotak penalti. Diberikan kartu kuning. Kartu kuning setelah melanggar keras. Pemain belakang tadi Abdul Qadir Yunus dari Bualemo melakukan pelanggaran cukup keras, diberikan kartu merah. Kartu merah pemain belakang dari Muara Tirta nomor punggung 14, saudara-saudara, Andris Katili yang merupakan kapten tim. Wasit berikan kartu merah setelah sebelumnya juga pernah mendapat kartu kuning. Ini langsung diganjar kartu merah setelah melakukan tackling keras. Pemain belakang dari Banua GFC Abdul Qadir Yunus yang mencoba membantu serangan masuk di areal kotak penalti, diapit 2 pemain dan tackling langsung dilakukan oleh kapten kesebelasan Andres Katili dan langsung dihadiahi kartu merah sekaligus mendapatkan hadiah penalti. Ini peluang untuk memperkecil ketinggalan. Sementara itu di sisi garis lapangan terjadi pergantian pemain, memasukkan nomor punggung 10 dari Banua FC Al Ishak Hulopi. Kemudian nomor punggung 21 juga dimasukkan. Iya, kita saksikan penalti sudah dilakukan nomor punggung 18. Oh, saudara-saudara. Ya, sudah peluang yang seharusnya dicetak untuk mengadakan
untuk memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang ini yang dilakukan nomor punggung 18 dari Panua FC Febrianto Tangahu tadi tidak dimanfaatkan dengan baik. Saudara-saudara, penalti yang seharusnya membuahkan gol ini gagal dimanfaatkan oleh Panua GFC. Penalti dari Febrianto Tangahu gagal. Bola melebar ke sisi kiri dari kiper Muara Tirta FC Amar Saputra Umar, sehingga tidak merubah kedudukan. Masih bertahan skor 2-0 untuk keunggulan sementara Muara Tirta. Iya, terjadi pelanggaran tadi. Langsung diarahkan ke depan. Berhasil dihalau. Iya, kembali bola, terjadi perebutan di sana. Panua FC mencoba lagi membangun serangan lagi, melewati 3 pemain sekaligus, namun gagal. Iya, umpan yang sangat baik dari kaki ke kaki. Nomor punggung 9 memberikan umpan nomor punggung 24 yang baru masukin dari Muara Tirta, masuk di area kotak penalti. Oh, kontrol bola yang kurang baik. Iya, sapuan bersih. Nomor punggung 9 mencoba menguasai bola, berikan umpan ke arah garis penalti, namun gagal dimanfaatkan lagi. Kembali lagi. Oh, offside, saudara-saudara. Umpan closing yang dilakukan pemain belakang dari Panua FC Abdul Qadir yang diarahkan kepada pemain pengganti Al Ishaq yang baru masuk ini terperangkap offside. Kembali terjadi pergantian pemain. Rahmat Biki dimasukkan menggantikan nomor punggung 9. Maksud kami dari Muara Tirta. Nomor punggung 14 masuk kami nomor punggung 4. Taufik Kurrahman Jaya Saputra menggantikan nomor punggung 9 Muhammad Gilang. Ini merupakan striker dikeluarkan dan memasukkan pemain belakang. Ini tentunya untuk memperkuat area pertahanan di menit-menit akhir di babak kedua ini. Pelatih dari Muara Tirta melakukan rotasi pemain, mengeluarkan pemain depan atau striker dengan memasukkan pemain belakang. Tentunya ini adalah strategi yang diterapkan oleh pelatih dari Muara Tirta. Ya, lemparan ke dalam dari Panua GFC. Ya. Iya, bola masih menunggu apa-apa dari wasit. Itu lemparan ke dalam dari Panua GFC. Langsung diarahkan ke tengah area pertahanan dari Muara Tirta. Langsung masih terotak-atik di sana, masih mengotak-atik di sana di area penalti. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Apakah ini akan kembali terjadi penalti? Oh, namun pelanggaran dilakukan oleh pemain depan dari Panua FC kepada pemain belakang Muara Tirta. Tentunya besok nanti akan bertanding di laga pertama antara Raja Wali berhadapan dengan Ipotapa. Kemudian di laga kedua akan berhadapan dengan Likot berhadapan dengan Crescendo FC yang merupakan klub dari Aven Hinelo.
Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dari pemain-pemain dari Muara Tirta. Di sana ada nomor punggung 4 yang baru masuk. Pada nomor punggung 5 tadi diarahkan lagi kepada nomor punggung 10 striker dari Muara Tirta. Di sana terjadi perebutan bola. Berhasil dikuasai pemain-pemain dari Muara Tirta, diarahkan ke depan. Di sana ada pun nomor punggung 16 Sunandar Hako. Masih Sunandar Hako mengotak-atik dia, dihalau dua pemain sekaligus. Dia berikan kepada nomor punggung 10 ada Wirdianto. Masih Wirdianto mencoba melewati satu pemain, namun berhasil dihalau. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara. Wirdianto Domopili tadi mencoba melewati satu pemain, bekerja sama dengan Sunandar Hako, namun langsung disapu bersih pemain belakang dari Panua GFC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pada nomor punggung 26. Iya, bukan pelanggaran, bukan merupakan pelanggaran, saudara-saudara. Ya, tendangan back sudah dilakukan, diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Bola mengarah kepada nomor punggung 18 dari Febrianto Tangahu, diarahkan ke depan. Di sana ada nomor punggung 10 yang baru masuk, mencoba tadi mengajar bola Al-Isad Hulopi, namun pemain belakang dari Tirta melempar bola keluar sehingga terjadi tendangan sudut untuk Panua FC. Sudah dilakukan, namun lemah sekali. Iya, kembali kontrol bola dari pemain belakang dari Muara Tirta kurang cermat, menghasilkan tendangan penjuru, diarahkan umpan pendek kepada nomor punggung 9. Nomor punggung 9 arahkan ke depan. Namun bola jatuh ke kaki dari Muara Tirta. Kembali serangan dilakukan oleh Muara Tirta. Ini adalah nomor 24. Umpan yang kurang cermat. Lemparan ke dalam. Terjadi lemparan yang salah, menginjak garis lapangan. Iya, masih terjadi perebutan bola di sana, saudara-saudara. Terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Iya, apa yang terjadi? Iya, jangan terpancing. Ini mencoba memancing emosi saudara-saudara. Nomor punggung 8 dari Muara Tirta ini, Julius Adiputra. Setelah tadi dilanggar, ya terjadi tendangan bebas untuk Muara Tirta di menit-menit terakhir ini. Tambahan 2 menit diberikan untuk babak kedua ini. Tendangan bebas tadi sudah dilakukan, langsung mengarah ke area pertahanan. Bola dikuasai kiper dari Panua FC. Kembali Panua FC menguasai bola. Di sana ada nomor punggung 2 Abdul Qadir mengarahkan bola ke depan. Iya, kepada nomor punggung 10 yang baru masuk ini, Al-Isah Hulopi. Ya, masih Al-Isah Hulopi mencoba melewati 3 pemain, namun gagal. Iya, pelanggaran, saudara-saudara. Iya, mencoba memberikan protes dari kapten, namun wasit sudah menipulit bahwa terjadi pelanggaran. Ini satu peluang lagi di menit-menit akhir dari Muara GFC. Tendangan bebas akan dilakukan Muhammad Rizky Rumpabulu bernomor punggung 23 ini. Kita saksikan, saudara-saudara, apakah ini akan membuahkan hasil yang baik untuk memperkecil ketertinggalan di menit akhir ini. Iya, tendangan bebas punggung 23, saudara-saudara.
Akan saksikan apakah akan bukan satu gol. Sudah dilaksanakan langsung ke arah oh, namun terlalu mendekat ke kiper yang dijaga oleh Amar Saputra Umar. Dengan mudah menangkap bola dan akhirnya wasit menipulih babak sudah berakhir dengan skor untuk kemenangan Muara Tirta 2-0. Kemenangan Muara Tirta yang merupakan hasil yang baik di pertandingan kali ini. Ya, dan dengan hasil ini maka Muara Tirta memperkuat perolehan poin untuk di pool A, berada di pool B di puncak klasemen sementara di babak penyisihan ini, semakin memperkokoh untuk memuncak klasemen di grup B. Dan pendengar, besok jangan lupa saksikan pertandingan yang lebih seru lagi di pertandingan ke-69. Ini akan mempertemukan klub-klub besar yang dihuni pemain-pemain berkualitas juga. Tentunya ini satu tontonan yang sangat menarik yang tidak harus dilewatkan. Tetap di Kreasindo Production FC, maksud kami Kreasindo Production TV, yang disponsori oleh El Nino Center dan Macan Apparel. Sampai jumpa di pertandingan esok hari.